Kalau Nika Ardila jadi penyiar radio, gimana jadinya ya? Cerita ini pernah dimuat di majalah mode nomor 4, edisi 18 Februari sampai 3 Maret 1991, dan dari sumber majalah Femina. Seperti apa gaya penyiar ala Nika Ardila ini? Dan berikut ulasan selengkapnya. Nika Ardila jadi penyiar radio? Ah, yang benar. Pemenang favorit Gadis Sampul 90 itu awal tahun 91 diundang Radio Madama untuk ikut ngobrol langsung atau on air dengan para muda di ujung pandang. Nike sudah punya cowok apa belum? Tanya suara dari gagang telepon yang lantas dibalas oleh Nike. Belum tuh. Di studio FM 100.2 stereo itu, si Mojang Priangan yang kenes itu langsung menyapa pendengar tanpa canggung. Dari bibirnya yang mungil meluncur ocehan-ocehan yang wajar. Kekurangan saya masih seabrek, contohnya face aja jarang diurus, males ke salon, belum lagi pipi rada tembem, pokoknya banyak minusnya. Yang penting sekolah dulu, ucap keke nama sayang Nike di depan mic. Nike ke ujung pandang tidak sendirian, tapi dikawal oleh maminya. Maklum, doi belum genap 17 tahun usianya, dan teman panggungnya Ayu Laksmi untuk meramaikan malam tahun baru. Setelah menjawab pertanyaan dari fans, Keke pun meminta kru Madama untuk memutar lagu kesukaannya, yaitu Tom's Diner dari koleksi DNA featuring Suzanne Vega. Halo para muda ujung pandang, saya di sini Nika Ardila mengucapkan selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. Bye now, ucap si Keke menutup acara. Ingin jadi penyiar bener nih Ke. Begitulah cara dan sikap Nika Ardila dalam menyambut hangat para penggemarnya. Dari sikapnya yang ramah itulah, Nike juga merasa tidak tega terhadap penggemar yang sering datang ke rumahnya. Seperti cerita dari Nika Ardila ini. Rumah keluarga kami dekat dengan tempat pemancingan umum, karena itu selalu ramai oleh pengunjung, terutama hari Minggu. Dan karena rumah kami tak terpagar, banyak orang yang keluar masuk dengan bebasnya ke halaman rumah kami. Sewaktu saya belum menjadi penyanyi sih tak ada masalah, tapi kini setiap hari penggemar saya datang berkunjung. Apalagi lokasi rumah kami yang tak terlalu sulit dijangkau, tak jauh dari Bypass Soekarno-Hatta, Bandung. Hari Minggu pagi pasti banyak anak-anak kecil datang ke rumah sehabis lari pagi. Mereka memanggil-manggil saya untuk minta foto. Mestinya hari Minggu adalah hari istirahat saya, tapi saya sering tidak tega sehingga saya berusaha untuk menemui mereka, berfoto bersama, ngasih tanda tangan, atau cuma ngobrol dan minum ala kadarnya. Ulah penggemar saya lucu-lucu loh, ada yang datang dari luar Jawa. Mereka membawa oleh-oleh makanan, lukisan, sampai burung. Takut saya tak percaya, kadang-kadang mereka menunjukkan KTP atau kartu pelajar. Pada musim liburan sekolah rumah saya selalu ramai, karena jadi persinggahan para pelajar yang mau berlibur ke Pangandaran. Saya suka sekali mengisi acara jumpa dengan penggemar di radio swasta. Saya bisa langsung berdialog dengan pendengar radio itu lewat telepon. Kini penggemar saya sudah melebar sampai ke Malaysia dan Singapura. Gara-garanya saya pernah diwawancara oleh stasiun TV3 dan membuat rekaman lagu Matahariku dengan Polygram Record Malaysia. Ternyata bukan cuma penyanyi Malaysia saja yang bisa menembus pasar musik Indonesia, Nika Ardila pun bisa sebaliknya.
Terbukti dengan tawaran tur promosi album keempatnya, yaitu Matahariku, di negeri jiran itu pekan terakhir Oktober lalu. Begitu tiba di Kuala Lumpur, cewek manis yang akan 16 tahun pada Desember ini langsung berhadapan dengan 20 wartawan media massa setempat untuk melakukan konferensi pers. Esoknya dilanjutkan wawancara dengan 2 stasiun radio. Hari berikutnya syuting acara Sekapur Sirih, tayangan TV3 Malaysia. Barulah pada hari keempat, peraih BASF Award selama 2 tahun berturut-turut bisa langsung jumpa dengan penggemarnya di Titiwangsa, Kuala Lumpur. Tak kurang dari 10.000 penggemar Nika Ardila tumplek pada acara itu. Menurut pembicara Titiwangsa, inilah kali pertama terjadi banjir penonton seperti itu. Lagu-lagu yang melambungkan nama Nika Ardila seperti Nyalakan Api, Bintang Kehidupan, Seberkas Sinar, dan Matahariku ternyata begitu akrab di telinga publik Malaysia. Walau begitu, Nika tidak terlalu banyak berharap dari laku jual rekamannya di Malaysia. Seperti penuturan dari Nika Ardila ini. Di sini ukuran sukses penjualan kaset cuma 30.000, jauh banget jika dibandingkan dengan penjualan album Nyalakan Api yang di Indonesia saja bisa mencapai 260.000 buah. Papar Nike yang selama berada di Malaysia selalu dikawal Ibu dan Sucipto DJ, produsernya. Lewat lagu Bintang Kehidupan pula Nika berjaya lagi di Festival Lagu Populer Asia di Shanghai, China untuk kategori New Singers Contest. Lantas, apa arti semua kesuksesan dan popularitas itu buat Nika? Nika pun menjawab, semua itu mengingatkan saya agar selalu pandai mengucap syukur atas segala yang telah diberikannya. Maka pintar-pintarlah kita untuk merawat semua karunia itu, ucap Nika bijaksana. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.